Assalamualaikum sahabat. Coba tebak di mana sekarang saya berada. Jadi 6 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1466 Masehi, disinilah penyebaran Islam di Jawa dimulai. Ya, di kota Demak. Demak merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Menurut beberapa catatan, kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-15 itu menjadi pelopor dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, oleh para wali songo. Kota Demak juga dikenal sebagai nagari para wali atau kotanya para wali. Jadi tidak heran jika banyak sekali peninggalan sejarah Islam ada di sini. Lalu, seperti apa sejarah berdirinya Masjid Agung Demak hingga Islam mudah diterima oleh umat dan menjadi cikal bakal penyebaran Islam di Pulau Jawa? Ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Kota Demak bersama Sarung Mangga. Yuk! Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah, raja pertama Kasultanan Demak pada abad ke-15. Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit atau Brawijaya V. Hal ini sekaligus melegitimasi bahwa Raden Patah adalah penerus sah kerajaan Majapahit. Kejayaan Demak membawa pengaruh besar pada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Saiful Afandi dari Sarung Mangga, ingin sowan untuk belajar lebih dalam, Pak, terkait dengan Masjid Agung Demak ini, Bapak. Iya, Bapak, ingin bertanya terkait dengan sejarah berdirinya ini. Namun mungkin yang ingin saya tanyakan lebih dalam itu terkait dengan dampak adanya masjid ini, Bapak. Terima kasih. Bahwa Masjid Agung Demak itu dibangun pada tahun 1446 Masehi oleh Wali Songo beserta Raden Jimbun, waktu itu belum menjadi Sultan Fatah. Karena masjid ini dibangun pertama adalah berada pada lingkungan Masjid Pondok Pesantren Glagahwani. Sebelum menjadi Masjid Agung, karena ada 3 tahap: Masjid Pesantren, Masjid Kadipaten, dan yang ketiga adalah Masjid Kasultanan. Nah, yang pertama tadi itu di sini ada beribu-ribu santri yang mengajarkan siapa, yaitu para wali 9. Satu ajaran yang diberikan oleh para wali itu ini mendasar sekali, yaitu dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang pengaruhnya seperti apa? Hampir tidak ada pesantren di Jawa ini yang tidak akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Masjid Agung Demak ini merupakan situs benda berbakala, sehingga pengunjung yang datang ke Masjid Agung Demak ini sangat luar biasa banyaknya. Sehingga jumlah orang yang banyak ini sudah barang tentu akan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungannya. Nah, ini tidak kalah pentingnya juga, kira-kira ke depan rencananya di era digital ini bagaimana langkah-langkah atau rencana dari pengurus Masjid Agung Demak, Pak? Di era digitalisasi ini memang kami sudah betul-betul menyiapkan mulai sekarang. Setiap kegiatan yang ada di Masjid Agung Demak ini itu sudah semua SOP-nya adalah live streaming. Jadi sudah bisa diakses di seluruh penjuru dunia. Luar biasa.
Dalam membangun masjid ini, Raden Patah bersama para wali tidak meninggalkan budaya lokalnya. Hal itu tampak jelas dari sisi arsitekturnya yang memadukan berbagai unsur budaya seperti Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam dari Arab. Masjid Agung Demak adalah simbol bangunan khas tradisional Jawa yang syarat akan makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarisma. Bentuk bangunan Masjid Agung Demak ini memang sangat unik dan menarik karena Wali Songo itu banyak dari Gujarat Arab tapi tidak menggunakan kubah. Karena kebetulan pada tahun itu Kanjeng Sunan Kalijogo sudah masuk dalam Dewan Wali 9. Beliau yang ditunjuk sebagai arsitekturnya. Jadi beliau memadukan bagaimana membangun masjid ini tidak sama dengan di Gujarat Arab dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena ini kan seperti apa ya, kalau pura itu kan mengikuti kasta ya, sehingga masjid ini dibentuk hanya 3 tingkat bergunung-gunung, ini bersusun 3. Ini juga ada makna dan artinya. Pertama itu diartikan iman. Jadi iman itu kan pondasi harus kuat. Kemudian yang kedua adalah Islam. Jadi orang tuh biar yakin dulu Islam itu seperti apa. Yang ke atas lagi, yang tahap ketiga itu disebut ihsan. Diharapkan orang Muslim itu memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang paling atas itu disebut mustoko atau mahkota. Itu digambarkan atau diartikan oleh Wali Songo bahwa kekuasaan tertinggi adalah hak veto Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berangan-angan, bercita-cita, tapi yang menentukan akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Masjid Agung Demak mempunyai bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang dibangun langsung oleh 4 wali, yaitu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Keempat tiang itu disebut dengan Sakaguru. Sedangkan bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut dengan Soko Mojopahit. Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Di bagian mihrab atau tempat mengimaman, di dalamnya terdapat hiasan gambar bulus yang merupakan prasasti Condro Sengkolo Memet. Prasasti ini memiliki arti Sariro Sunyi Kiblating Gusti, bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Hal unik lainnya adalah pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Beldek. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Sarirowani, yang menggambarkan tahun pembuatannya yaitu tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Ini dengan Pak Muhammad. Sebetulnya keinginan itu sudah lama ya. Kemarin juga karena ada waktu libur, jadi saya sempatkan untuk ziarah ke Kadilangu, ke Sunan Kalijaga. Tapi pas waktu mau balik itu kepikiran juga ke sini karena katanya di masjid ini sebagai cagar budaya. Ya. Setelah mengunjungi Masjid Agung Demak, yang paling berkesan menurut Pak Muhammad apa kira-kira? Semuanya dari keadaan masjid ini, kebersihannya yang bagus, terus semuanya orangnya yang datang sini ramah-ramah, seperti itu sih. Baik, kalau gitu terima kasih. Dan ini dari Sarung Mangga ada bingkisan buat Pak Muhammad. Semoga bermanfaat dan bisa berkah nantinya. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari Sarung Mangga, caranya gampang. Tulis jawaban dari 3 pertanyaan ini di kolom komentar.
5 orang dari kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Sarung Mangga. Nah sahabat, itulah tadi sekilas cerita perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Masjid Agung Demak. Masjid yang menjadi titik awal mula penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15. Banyak sekali cerita menarik di sini, mulai dari sejarah, budaya, arsitekturnya, hingga kehidupan sosial yang sangat menghargai antar sesama. Nah, kira-kira kemanakah kita selanjutnya? Ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak peradaban Islam di Nusantara selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.